Mumtaz Rais minta maaf, hukum terus jalan, penjarakan si songong ini 2 tahun. Ditulis oleh Manuel Mawingkang di siwar.com. Penggunaan telepon genggam bisa mengganggu sistem navigasi pesawat. Hal ini sudah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang dibuat di era SBY. Teman baiknya Amin Rais, bapaknya dari Mumtaz Rais, ancaman penjara juga tidak tanggung-tanggung, yakni 2 tahun dan ditambah subsidi 200 juta rupiah. Dalam hal ini kita tidak boleh main-main dan Wakil Ketua KPK juga tidak boleh sembarangan langsung memberikan maaf kepada Mumtaz Rais, karena dia sebenarnya bukan bersalah kepada Wakil Ketua KPK atau Garuda Indonesia Airlines saja, melainkan si Mumtaz bersalah kepada seluruh rakyat Indonesia karena dia menjadi contoh dari orang-orang yang seharusnya memberikan pengaruh baik, kok malah memberikan pengaruh yang buruk dan banyak mudorotnya. Saya melihat bahwa hal ini menjadi sangat serius karena Mumtaz Rais ini adalah keluarga dari Amin Rais, anak kandungnya. Bahkan dari sini kita bisa melihat bahwa keluarganya memang seringkali bermain-main dengan hukum. Amin Rais pernah ketahuan menyebar hoaks Ratna Sarumpait yang digebukin orang padahal dirinya hanya melakukan foto selfie pasca operasi plastik. Bahkan anaknya, Hanum Rais, juga ikut-ikutan nangis-nangis sambil merangkul Ratna Sarumpait dan mengatakan bahwa ini adalah Cut Nyak Din masa kini. Dan saya melihat bahwa keluarga ini memang keluarga yang bermasalah. Ini bukan opini saya saja, tapi ini adalah fakta hukum yang benar-benar terjadi dan sudah dituliskan di media-media berita. Amin Rais lain menyebar hoaks Ratna Sarumpait sama, dia juga pernah melakukan provokasi untuk mendiskreditkan polisi pada saat itu Karnavian menjadi Kepala Polisi Republik Indonesia saat demo Mei 2019. Dan lucunya keluarga ini tidak pernah masuk ke dalam radar kepolisian dan tidak pernah ditangkap padahal sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran. Jadi saya percaya bahwa mereka ini sepertinya memiliki kekebalan dan imunitas hukum. Padahal kalau mau dikata mereka ini siapa sih? Arogansi semacam ini sepertinya harus diselesaikan dan dituntaskan di meja hukum. Mereka tidak boleh sembarangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan masih bisa melenggang bebas di negara ini. Saya mendukung Kapolri Idham Aziz yang saat ini menjabat sebagai orang paling penting di kepolisian untuk memproses hukum orang ini. Kalaupun Wakil Ketua KPK memberikan maaf kepada Mumtaz Rais terkait tindakan yang tidak senonoh itu, saya melihat bahwa aduan ini harus dikerjakan langsung oleh pihak penerbangan Garuda. Arogansi yang sudah mendarah daging ini harus dikubur dalam-dalam. Kenapa? Agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan mentang-mentang anak dari seorang penting di era SBY. Sekarang Amin Rais tuh sudah jadi gelandangan politik seperti yang dikatakan oleh almarhum Gus Dur. Masa polisi kalah lawan gelandangan politik seperti ini? Apalagi anaknya juga menurunkan arogansi dari gelandangan politik dari bapaknya. Saya bukan sedang mengkritik keluarganya saja, tapi memang hal ini adalah hak pelanggaran hukum yang dianggap berat loh. Cara ini bicara tentang keselamatan seluruh penumpang dan budaya yang dijalankan oleh politisi untuk memberikan contoh yang baik. Jangan sampai kalau Mumtaz Rais ini bebas, kita bisa melihat orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaannya dan posisi politiknya untuk sesuatu yang lebih buruk. Kita sudah melihat Rocky Gerung Dungu dan Said Didu menyalahgunakan dan menyabotase ambulan untuk kepentingan politik mereka agar bisa lewat jalur yang cepat. Jangan sampai sekarang muncul lagi orang-orang seperti Mumtaz Rais yang sembarangan menggunakan kekuasaannya sebagai calon pemimpin di Sleman untuk ngamuk-ngamuk karena kesalahannya sendiri. Kita butuh teladan yang baik, bukan teladan yang buruk seperti mereka-mereka ini. Dan bukannya kebetulan mereka ini adalah mantan pendukung Prabowo yang merupakan oposisi dari Joko Widodo pada saat itu. Karakter mereka sepertinya ingin sekali melihat Indonesia tidak baik-baik saja dan peraturan ditegakkan secara tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Hatta Rajasa pada saat debat Pilpres 2014 itu, ia memang terjadi di dalam diri mereka sendiri. Dia kan pernah ngomong kalau misalnya itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jangan-jangan kelompok dia sendiri yang melakukan itu. Sudah waktunya orang-orang seperti Mumtaz Rais, anak dari Amin Rais, harus diberikan pelajaran agar tidak menjadi contoh yang buruk dan ditiru. Gelandangan politik
Ya, mentalitasnya gitu. Sudah salah, minta maaf, harap selesai. Kalau Jerick saja bisa ditangkap karena menghina Ikatan Dokter Indonesia, saya sangat berharap bahwa polisi bisa menangkap Mumtaz Rais karena sudah membahayakan nyawa dari seluruh penumpang dengan menelpon dan melanggar aturan penerbangan hingga nyawa orang yang menjadi taruhannya. Kalau dia mau mati sendiri ya silahkan saja, tapi jangan ngajak-ngajak dong. Begitulah kira-kira. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.